Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya harap bisa sampai ke Pak Menteri Agama yang kemarin lalu mengatakan bahwa kasus pencabulan dan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren itu adalah sedikit sekali jumlahnya dan yang ada justru dibesar-besarkan oleh media. Saya ingin menyanggah itu semua dan ingin saya sampaikan Bapak, ini berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia. Itu menyebutkan bahwa dalam kurun 6 bulan dari bulan Januari sampai Juni 2025 itu ada 130 kasus yang dilaporkan terkait dengan pencabulan dan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Jadi 130 kali kekerasan dalam 6 bulan itu bukan jumlah yang sedikit, Pak, dan bukan dibesar-besarkan oleh media. Justru sebagian besar tidak ditampilkan di media. Ini angkanya besar, Pak. Jadi kalau misalkan Bapak ingin membayangkan, saya tuh bikin video tuh 2 hari sekali. Nah, bayangkan setiap kali satu saya bikin video, ada satu laporan kekerasan seksual yang terjadi di pesantren. Jadi banyak sekali, Pak. Sekitar 2 hari sekali itu kejadiannya, Pak. Nah, tapi kenapa sosok Menteri Agama yang terlihat zuhud, yang terlihat tenang, yang terlihat toleran dan kalem, begitu mencoba untuk menutupi kekerasan dan skandal yang terjadi? Coba Bapak sebagai pejabat publik berpikir, berempatilah Pak, berpikirlah, saya mohon maaf. Seandainya kejadian ini terjadi pada keluarga Bapak, apakah Bapak akan menutup-nutupi ini? Apakah Bapak tidak akan mengambil kasus hukum, langkah hukum misalkan? Kenapa justru malah seakan ditutupi? Apakah Bapak itu, saya mohon maaf ya, ini mohon jangan asobiah. Jangan hanya gara-gara itu pesantren, kemudian pesantren harus dianggap sakral, kemudian harus dianggap suci, sehingga sesuatu yang buruk yang terjadi di sana alih-alih diperbaiki, alih-alih diperbarui, justru malah disembunyikan, ditutup-tutupi. Kalau begini terus, pesantren itu akan hancur, Pak. Kepercayaan publik terhadap pesantren itu akan rusak. Kita tuh tidak ingin pesantren rusak, kita tuh tidak ingin pesantren itu hancur, tidak ingin pesantren itu punah. Tapi kalau misalkan perilakunya terus-terusan terjadi seperti ini, tidak dievaluasi bahkan malah ditutup-tutupi, maka ini dampak jangka panjangnya akan menjadi sangat buruk. Jadi Pak, saya mohon maaf, yang pertama, mohon berempatilah pada korban-korban yang ada. Berempatilah, berpikirlah pada keluarga-keluarga yang menjadi korban di situ. Berempatilah, merasakan penderitaan mereka. Dan yang kedua, mohon jangan ditutup-tutupi, jangan disedikit-sedikitkan. Bapak kan pejabat publik, Bapak banyak yang percaya omongan Bapak. Kenapa Bapak malah mengatakan hal yang seperti ini?